Oke, Kak Yunungtia sudah hadir. Dwi Astuti sudah hadir? Tidak. Belum juga. Oke, Feby tadi hadir. Firmansyah. Sir, maaf, itu Ramdhanianya nggak pakai H. Oke. Oke, lanjut. Firmansyah. Yes, sir. Present. Oke, Jahro. Are you there? Yes. Oke, Yes, good. sir. Junita. I'm here. Yes, sir. Thank you. Oke, Kurniawati. Yes, sir, I'm here. Good. Sinta Mustika. Sinta Mustika. Ya, saya belum Tidak. pernah dengar suara Sinta nih. Sinta Mustika tidak hadir. Tidak hadir. Late. Oke, Sintawati. Good evening, sir. How are you? Ya, I'm good. Tolong anjingnya siapa itu dikurung dulu, Mbak. Siti Kardina. Hadir, sir. Oke, Good evening. Surnia, good evening. Surnia. Surnia. Tidak hadir. Tidak hadir. Hadir bahasa Inggrisnya apa, Sir? Present. I'm here. Ya, I'm here. Biasanya gitu sih. Lebih gampang. I'm here. Oke. Nah, Surnia udah sekali nggak hadir. Kemudian pertemuan kedua cuma sebentar hadir. Ini tolong dimotivasi temennya, ya. Jangan Jaringannya, tinggalin. sir, bukan motivasi dia. Oh, jaringannya. Jaringannya Iya, di juga tempatnya. dibantu. Kenapa bisa seperti Katanya itu ya? di tengah-tengah hutan katanya, jadi nggak ada sinyal. Ganti Oke. SIM card ya, sir. Iya, iya. Aduh, ini payah nih. Aja Tapi di desa, sebenarnya sir. kita harus Ganti tahu matikan. sebenarnya kan, kalau Taiwan itu kan dia provider wifi-nya atau sinyalnya itu terbaik di dunia, tercepat di Iya. dunia ya. Jadi ya mudah-mudahan lah dapat provider Chonghua. Chonghua itu saya yakin di manapun bisa Saya dengar. juga pertama itu silang tuh, nggak ada sinyal. Oke, siapa itu? Mbak siapa? Mbak Rohayati tadi yang ngomong ya? Iya. Itu saya pertama nggak merah, Oke, soalnya oke. nggak ada sinyal kemarin. Gak ada sinyal. Oke. Kita lanjut ya. Tika Resti Utami. Yes, sir, I'm here. Thank you. You're welcome. Lanjut Eka. Yes, sir, I'm here. Thank you. Oke. Maaf, sir, itu Eka Puspitasari. Puspitasarinya tanpa spasi. Thank you. Oke, you're welcome. Ya. Sorry. Ya, you can check it everything. If you know it's not correct, you can correct ya. Selanjutnya si Rina. Yes, sir. Good evening. Oke, good evening. Sri Indrianti. Indriati. Yes, sir. Rohayati. I'm here. Oke. Ini Rohayati yang pertama nggak hadir ya. Iya, waktu itu Skype-nya susah, nggak tahu kenapa. Oke, ya. Selanjutnya harus hadir lagi terus ya Mbak ya. Lanjut Hani. Yes, sir. Mbak Hani semalam Yes, sir. pertemuan yang lalu itu di akhir saja datangnya ya. Iya. Iya. Kenapa? Ya, Ada masalah apa? soalnya masuk pertama kali nggak bisa masuk, terus ganti yang lain. Oke. Terus Iya. jadi telat. Oke, kedepannya dicek semua ya sebelum ini Oke, mudah-mudahan thank you. lancar. Iya. Diana Fitriani. Diana. Tidak hadir. Oke. Jadi yang izin tidak ada karena Eka sudah datang. Dwi Astuti, Sinta Mustika, Surnia, dan juga Diana Fitriani yang tidak hadir hari ini. Oke, kita lanjut. Meeting 4, writing 1. Okay, two things define you: your passion when you have nothing, and your attitude when you have everything. Dua hal yang menandakan siapa kamu sebenarnya, ya. Karena banyak orang nih yang fake people, nunjukin yang terbaik saat ada maunya. Nah, itu ya. Tapi orang bisa diuji, bisa dilihat siapa dia sebenarnya. Yang pertama, ketika kamu sabar
saat kamu nggak punya apa-apa, ya. Itu pasti nampakin wujud aslinya, gitu ya. Orangnya sabar atau enggak. Kemudian attitude kamu ketika kamu memiliki sesuatu, gitu. Sombong atau enggak, seperti itu. Itu menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke, selanjutnya ada vocabulary. Yuk sama-sama ikutin saya mengucapkannya dengan pronounce yang mudah-mudahan tepat dan benar. Oke. Analyze. 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 Approach. Approach. Area. Area. Assessment. Assessment. Assume. Assume. Authority. Authority. Jangan riti tapi reti. Authority. Authority. Available. Available. Obtainable. Obtainable. Benefit. Benefit. Concept. Concept. Ya, jangan konsep tapi concept. Concept. Consistent. Consistent. Constitutional. Constitutional. Context. Context. Contract. Contract. Create. Create. Oke, very good. Saya minta satu orang mengulang. Saya minta Bella, silakan. Analyze, approach, area, assessment, assume, authority, available, obtainable, benefit, concept, concept, consistent, constitutional, context, contract, Constitutional. context, contract, Create. Oke, very good Bella, thank you. Thank Oke, you. kita lanjut ya, descriptive text. Ini bagian ketiga. So, our objectives, yang pertama, define some vocabulary. Sorry, ini bukan tentang abbreviation ya. Ini tentang common yang sering digunakan, vocabulary. Yang kedua, tentang WH question. Kita akan pelajaran itu. Yang ketiga, kita akan belajar tentang yes or no questions. Yang keempat, kita akan belajar tentang descriptive text, ya, tentang place. Yang kelima, kita belajar tentang preposition of place, kata depan, ya. Nomor 6, kita belajar tentang simple present tense. Yang ketujuh, kita belajar tentang preposition of time. Yang kedelapan, kita belajar tentang giving direction. Dan yang kesembilan, kita belajar tentang activity. Oke, selanjutnya itu yang pertama kita pelajarin, yaitu what happened with my tunggu sebentar ya everyone. What happened? PDF. Kita pelajari di pertemuan ini yang pertama adalah define some vocabularies seperti yang kita baca tadi. Selanjutnya ada belajar tentang quantifier. Selanjutnya definite article D atau the, ya.
Selanjutnya yang keempat itu tentang descriptive text, tentang keluarga. Selanjutnya ada tentang will dan can. Yang keenam kita pelajarin tentang menulis hubungan kekeluargaan. Yang ketujuh belajar tentang using preferences, itu artinya menyatakan lebih suka terhadap sesuatu daripada yang lain. Selanjutnya yang kedelapan itu belajar tentang so and to, kapan kita pakai so dan kapan kita pakai to. Yang kesembilan itu kita menulis tentang hal-hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Okay, we go to the next slide. It's about quantifier. Okay, quantifier. Siapa yang mau jelasin? Ayo volunteer yang mau jelasin quantifier. Ada yang mau? Saya tunjuk ya. Oke, saya minta Dwi. Dwi tadi nggak datang ya. Saya minta Eka Ayuning Tias. Silakan Eka, dijelasin. Quantifier. Halo Eka. Oke, kita ganti Eka Puspitasari. Yes, sir. Ya, silakan dijelaskan, Mbak. Ya, ini little artinya kecil gitu kan. Itu kata saya ya tidak bisa. Itu enggak sih. Iya, benar. Contohnya gimana kalau menggunakan little? Contohnya little money. Iya. I have little money. Little money. Kenapa pakai little money? Karena money itu tidak bisa dihitung, ya. Yang dihitung itu currency-nya, mata uangnya, bukan uangnya, ya. Good. Nomor 2, few. Few itu kecil ya, digunakannya untuk kata benda yang bisa dihitung. Oke. Lalu a lot digunakannya untuk bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Contohnya? Ini itu contohnya a lot of contohnya apa ya? A lot masih mikir ya. Banyak buku. Iya, a lot of book ya. A lot of books. Kemudian untuk yang uncountable-nya banyak uang. A lot of money. Iya, jadi bisa untuk yang bisa dihitung sama yang nggak bisa dihitung. Lanjut, many. Many sangat, artinya sangat untuk kata benda yang bisa dihitung. Much sama seperti a lot of, penggunaannya untuk kata benda yang tidak terhitung. Ini keduanya dipakai, keduanya. Mohon maaf itu ya. Lot of sama, lot of artinya sama dengan a lot of. Tidak Bisa disuruh dipakai ngomong, di boleh keduanya. dimatiin ya. Contohnya Hani Firmansyah boleh di mute. Firmansyah diklik ini, Firmansyah yang saya klik ini. Ya, ada mikrofon itu diklik biar tidak dengar suaranya ketika nggak ngomong. Hani juga diklik ya, diklik ini kalau nggak ngomong diklik. Yang kalau sorry di sini ya, di sini. Oke, mic-nya di mute ya di sini ya. Firmansyah juga di mute di sini. Karena yang jelasin Eka saja biar nggak mengganggu ya.
Oke, silahkan. Eka. Yang terakhir some bisa digunakan untuk keduanya. Kok langsung yang Oke, aja, terakhir? Many-nya gimana? Many tadi contohnya many pens. Kemudian much water. Ya. Any gimana? Jelasin yang any. Any question? Any questions? Oke, itu question itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Tidak. Bisa dihitung. Bisa dong dihitung. Pertanyaan bisa. pertama, pertanyaan kedua. Berarti dia masuk Oh iya. countable noun, ya kan? Kalau yang nggak bisa dihitung apa? Any apa? Uncountable. Ya, uncountable. Contohnya apa? Any oil, oke? Iya, gula. Ya, gula, sugar, ya. Selanjutnya lots of, a lot of. Hampir sama nih sama a lot of, ya, artinya banyak. Jadi bisa a lot of book, a lot of money, atau lots of book, lots of money. Lanjut, Eka yang some. Some bisa dipakai untuk keduanya, sir. Contohnya some salt itu. Salt itu tidak bisa dihitung ya, sir. Lanjut. Iya. Sama apa kamu bilang? Itu aja, sir. Sama apa? Some Garam. Some salt. Oh, salt. Oke, some salt. Iya, itu yang nggak bisa Oh. dihitung. Iya, benar. Oke, thank you Eka Puspitasari. Ya, jadi quantifier ini adalah kata yang membantu kata benda untuk menjelaskan seberapa banyak, menjelaskan tentang kuantitasnya seberapa banyak. Kita ketahui bahwasanya kata benda itu ada yang bisa dihitung, kita sebut countable, dan ada yang tidak bisa dihitung, uncountable. Jadi tidak semua quantifier ya itu bisa digunakan untuk countable. Begitu sebaliknya, tidak semua quantifier itu bisa untuk uncountable. Jadi ada masing-masing kepemilikannya. Contohnya little ya. Little itu tidak bisa dibilang little books. Little books artinya sedikit bukunya. Nggak bisa, karena little ini untuk yang nggak bisa dihitung aja. Jadinya little Money. ya, I need little sugar only. Nah, kalau bilang sedikit buku berarti pakai few, ya, few books. Nah, itu maksudnya. A lot of, lots of ini hampir sama, ya, cuma ininya aja, penekannya aja berbeda. A lot of sama lots of ini bisa untuk keduanya. Ya, a lot of book, a lot of sugar, lots of book, lots of sugar. Sedangkan many ini artinya banyak. Ya, banyak. Bedanya ya, banyaknya many sama a lot of itu lebih banyak many loh daripada a lot of. Ya, memang kalau bahasa Indonesia artinya sama-sama banyak, tapi kesannya atau konteksnya many ini lebih banyak daripada lots of. Ya. Jadi kalau dibilang a lot of money cuma 1 juta, tapi kalau dibilang much money, karena many sama much ini sama ya, much money berarti dia bisa 10 juta atau lebih dari itu. Nah, jadi kalau many itu yang untuk bisa dihitung, much itu untuk yang tidak bisa dihitung. Sementara any sama some ini artinya sama-sama beberapa. Ya, beberapa berarti lebih rendah dari a lot of, lebih rendah dari lots of. Ya, any biasa digunakan countable sama uncountable, some juga bisa digunakan. Tapi dalam pembentukan kalimat some ini biasanya digunakan untuk kalimat positif saja. Sementara any digunakan untuk kalimat negatif sama kalimat interrogative. Jelas ya? Any question? Any question everyone? No. Okay, we continue. This is exercise. Saya minta satu persatu jawab ya.
Saya tunjuk aja orangnya. Yang pertama itu nanti jawab si Gultom. Hadir. Oke, nomor 1 ya. Harus tahu alasannya kenapa milihnya itu. Nomor 2 Kurniawati. Nomor 3 Rina Yulianti. Nomor 4 Jahro. Nomor 6 nomor 5 Rohayati. Nomor 6 Sintawati. Nomor 7 Siti Kardinah. Yang lainnya boleh bantu jawab. Kalau misalnya kawannya salah, boleh membenarkan nanti. Oke, silahkan dikerjakan. Number 1. How Jawab? titik-titik. Oke. Langsung Pak. Boleh, boleh, Sir. boleh. Menghemat. Oke. Number 1. How titik-titik people do you need gym? My answer, how many people do you need gym? How many ya? How many people do you need gym? Gym. Iya, good. Nomor 2. Number 2, sure. She She won't be able to fight the rain. To pay the rent. To pay the rent, she only has little Only has. money. Little. Oke, little money. Ya, benar ya. Kenapa pilihnya little bukan yang lain? Karena uang tadi ya yang bisa dihitung. Bisa dihitung atau nggak bisa? Bayar nggak bisa. Kenneth. Iya, uncountable. Bilang uncountable ya. Iya. Uncountable. Iya, jadi dia menggunakan little. Dalam konteksnya ini kan dia nggak bisa bayar sewaannya. Berarti dia hanya butuh sedikit, hanya punya sedikit uang. Oke. Kita lanjut nomor 3. Number 3, Mr. Jonas' garage is very large because he has many cars. Pakai many. Pakai many ya. Karena konteksnya apa? Kenapa kamu milih many di situ? Because he has banyak mobil. Ya, very large ya. Berarti dia butuh yang banyak, tidak hanya sekedar banyak, tapi sangat banyak. Berarti gunakan many, bukan a lot of atau lots of ya. Oke, very good. Number 4. Yes, sir. Zahro. Ya. She does not understand me because I speak little French. Kenapa? I using little. Nah, she does not understand me because I speak Little French. little French. Oh, mungkin ini konteksnya dia itu orang yang dari Prancis gitu ya. Sementara saya ini tidak orang yang Prancis. Itu konteksnya ya. Kalau seperti itu benar pakai little French karena bahasa tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Uncountable. Good. Number 5. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Mister, my father gave me much support to finish my study on time. Studies on time. Studies on time. Oke, jadi jawabannya apa, Mbak? Much. Oke, kenapa pakai much? Karena ngasih banyak support. Iya, support itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Support itu kayaknya bisa ya. Gak bisa. Kalau bisa dia seharusnya nggak pakai much, harusnya pakai many. Ya. Oh iya. Jadi support itu nggak bisa Mbak, nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena itu abstract noun namanya. Abstract noun itu adalah kata benda yang bisa dirasakan, ya, tapi tidak bisa nyata. Abstrak dia. Contohnya kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada kata benda itu, ya kan? Tapi kita nggak tahu wujudnya gimana. Tapi bisa kita rasakan.
Itu namanya abstract noun. Kesedihan, kebahagiaan, bantuan, dukungan, itu semua abstract noun yang dihitung sebagai uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Jadi ya. Ya, lanjut Thank nomor. you. You're welcome. My soup is sour. Sour. My soup is sour. Please add a little or some salt to it. Little salt to it. Yeah, and then we can also use some salt to it. Yeah, because some also can be used in uncountable words, right? Ya. Jadi kamu pilih little. Little, yeah, little salt with. Thank you, sir. You're welcome. Ya, sour. Katanya supnya itu sour. Artinya adalah asam, ya kan? Please add little salt to it. Ya, sedikit garam. Kenapa? Bisa konteksnya sedikit atau bisa juga pakai any, ya, atau some salt to it, bisa. Tapi konteksnya berbeda. Jadi kalau misalnya nanti nengok keywordnya atau kata kuncinya itu berbeda dengan jawaban saya, itu karena konteks bahasa ini tidak hanya bisa dibilang A, B, B, tergantung penafsiran kita. Makanya saya bilang buang dulu tuh buku modulnya, ya kan? Karena ini kita mau nafsirkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena bahasa itu tidak bisa dilihat dari satu konteks, banyak konteksnya. Kalau konteks yang dijelaskan tadi, ya kan? Kenapa kita kok supnya yang asam dikasih sedikit garam? Iya, benar, karena kadar garam itu bisa merendahkan kadar keasaman sesuatu. Karena garam itu bersifat basa, ya kan? Sementara asam bersifat asam. Jadi kalau asam dikasih basa sedikit, jadi nggak asam lagi. Jadi little salt to it, it's good answer. Number 7. Sir, I cannot your PPT. I'm sorry. Oh, why? Okay, yang lain. I don't know. Yeah. But I asked few. Okay, no problem. Okay. Bentar, sir, saya mau jawab. Silakan dijawab. Tapi saya nggak melihat PPT-nya, boleh di ini, sir. Nomor 7. The robber finally. Boleh diulang. The robber finally surrendered. Yes. Because there were only blank bullets on the gun. Okay. Jawabannya apa? Few. I'm X few because bullets can be counted. Okay, ya. Jadi itu butuh sedikit ya, bukan banyak ya. Pencuri, ya kan? Surrendered. Okay, ya bersedih karena hanya ada sedikit. Good. Jawabannya few bullets. Bullets itu apa, Mbak? Yes. Peluru. Iya, peluru ya, karena pelurunya tinggal sedikit. Jadi mereka itu udah mulai ketakutan ya. Okay, very good. We can continue. The next one is definite article the. Ya, sometimes kita bilangnya the, sometimes kita bilangnya di, ya kan? Kalau misalnya vowel sound kita temukan di kata setelah the. Kalau vowel sound berarti kita bacanya di. Contohnya the apple. Ya, apple itu vowel sound. Kalau the itu berarti konsonan sound setelah huruf D. Contohnya the book. B itu kan book. Itu kan konsonan. Jadi kita bacanya the. Artikel the dipakai bila mana pembicara dan lawan bicara sudah saling mengetahui benda atau hal yang sedang dibicarakan, ya, karena mereka sudah tahu nih yang dibicarakan. I want to buy the book. Nah, the book berarti kita udah tahu. Saya yang ngomong sama kawan saya yang saya ajak ngomong udah tahu buku apa yang saya beli.
Tapi kalau misalnya belum tahu, nggak boleh pakai the. I wanna buy a book. Itu berarti kita nggak tahu mau buku yang mana yang mau dibeli. Cuma mau beli buku aja, tapi nggak spesifik buku yang mana yang mau dibeli. Itu bedanya ya. Contohnya Alex, I have a house now. Berarti dia bicara sama Lea, ya kan? Si Lea itu nggak tahu rumahnya. Jadi dia bilang I have a house now. You must be kidding. Nah, si Lea berarti belum tahu ya kan? Kamu berarti cuma bercanda nih. Baru si Alex bilang, no, the house is in Villa Buhen Permai. Nah, the house is, nah ini si Alex menandakan bahwasannya ini spesifik. Rumahnya itu yang di Villa Buhen Permai. Artinya si Lea sudah tahu Villa Buhen Permai itu yang mana. Udah tahu di Villa Buhen Permai itu rumahnya bentuknya seperti ini. Walaupun dia belum tahu spesifik nomor berapa si Alex di villa tersebut. Itu perbedaannya. Artikel the digunakan sebelum nama benda yang sudah dikenali oleh semua orang. She was walking on the street and watching the clouds in the sky. Nah, kalau udah benda-benda yang umum, ya itu biasanya pakai the. Karena orang pada umumnya tahu clouds, awan. Ya, itu kan bersifatnya bukan spesifik lagi, udah hal yang general. Sun, orang juga udah tahu sun yang mana, jadi boleh menggunakan the. Selanjutnya sebelum ranking adjective. Nah, ranking itu kita menggunakan ordinal number atau yang bersifat urutan, kayak first, second, third, fourth. Nah, itu kita menggunakan the sebelumnya. Jadi the first winner, okay? The first runner up. Winner itu pasti udah first ya, jadi nggak usah pakai the first lagi, udah tahu the winner. Selanjutnya the first runner up, the second runner up, the third runner up. Jadi pakai the setelah sebelum kata first, second, third dan selanjutnya. Selanjutnya sebelum gerunds. Gerund itu adalah kata kerja verb 1 yang ditambahi ing, tapi dia berubah fungsinya, tidak menjadi kata kerja lagi, tapi dia sudah menjadi kata benda. Ya, contohnya nih saya bacakan. I am swimming in the swimming pool. Okay, I am swimming in the swimming pool. Di sini I am swimming itu bukan gerund, walaupun ada swimming yang ditambah ing, itu tetap kata kerja. Tapi kalau contoh yang kedua, swimming is my hobby. Nah, swimming yang contoh kedua ini itu fungsinya bukan kata kerja. Swimming di sini itu fungsinya sebagai kata benda. Kata benda. Jadi gerund itu perubahan dari kata kerja berubah menjadi kata benda fungsinya dengan penambahan ing. Nah, jadi sebelum gerund atau abstract noun udah saya kasih tahu tadi ya, kayak kebahagiaan, happiness, sadness, support, ya itu semuanya adalah abstract nouns. The development of small entrepreneurs is the most important. Nah, ini important di sini itu adalah important di sini adalah menunjukkan ranking adjective tadi. Ada the most itu kan ranking adjective, ya kan? Sementara untuk yang abstract noun-nya itu ditunjukkan sama yang the development. Ya, development itu artinya perkembangan. Nah, perkembangan itu abstract noun, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. The happiness. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan the. Ini jelas nggak, Mbak? Mas? Is it clear for you? Yes, oke. Ya, kita lanjut ya. Kalau jelas, kalau misalnya nggak jelas boleh potong saya biar langsung pertanyaan. Oke, selanjutnya masih definite article D. Sebelum nama tempat, D itu digunakan, ya. D digunakan sebelum nama tempat yang terdiri dari sebagian atau seluruhnya
common nouns. Contohnya the United Arab Republic, ya, the United Kingdom, the British Commonwealth. Nah, ini kayak negara bagian, kemudian negara perserikatan, biasanya pakai the. Selanjutnya, the digunakan sebelum nama tempat yang terdiri dari common nouns dan proper nouns. Ya, ada common nouns-nya, kemudian ada proper nouns-nya dengan menggunakan of sebagai kata. Contohnya Republic of Indonesia. Nah, republic itu common nouns. Proper nouns-nya apa? Indonesia. Berbicara tentang common nouns itu adalah kata benda yang umum. Ya, contohnya tempat, place, itu umum. Proper nouns-nya apa? Proper nouns-nya misalnya 85 Cafe, Starbucks. Nah, itu berarti lebih spesifik. Ya, proper nouns itu yang lebih spesifiknya. Kalau tempat kan general, banyak tempat apa ya. Tapi kalau spesifiknya adalah atau propernya adalah Starbucks misalnya dan lain-lain. Nah, sama seperti itu. Indonesia itu negara, country, ya. Republic itu banyak orang yang menggunakan republic, jenis dari negara republic, ya. Nah, itu commonnya, sementara proper nouns-nya itu Indonesia. Jadi ada juga of di antara keduanya, dan itu harus menggunakan the. Contoh yang kedua, the University of Indonesia. Nah, itu harus pakai the. Kemudian the State of Penang, ya. The digunakan untuk nama tempat yang jamak. Misalnya the United States. Ini karena perserikatan yang terdiri dari banyak negara, dia pakai states. Itu berarti jamak, ya. Ujungnya ada s. Kemudian the Rocky Mountains. Ada s-nya juga, berarti pegunungan terdiri nggak hanya satu gunung tapi banyak gunung. Kemudian the Balkans itu juga berarti terdiri dari beberapa tempat di Balkan, ya. Oke, ada pertanyaan? Sir, maaf sir. Soalnya kan ada soal kemarin dari UT Pusat, ya, itu ada mempertanyakan proper nouns bedanya dengan common nouns. Jadi proper nouns itu sebenarnya apa sir? Proper nouns itu dia spesifik. Misalnya ini umumnya common nouns-nya adalah mahasiswa UT Taiwan. Proper nouns-nya siapa? Mbak Gultom, Mbak Jahro, Mbak Bella. Oke? Yeah, Tutor in Open University Taiwan. Ya. Nah, kemudian apa proper noun-nya? Saya, Mr. Sahat, Miss Tesha. Nah, seperti itu. Satu lagi saya bilang, proper noun-nya dari common nouns country. Oke, kalau saya bilang common noun-nya adalah university, berarti proper noun-nya apa, Mbak, Mas? Like Indonesia, also Gajah Mada. Of Indonesia, sir. Ya, University of Indonesia, University of Gajah Mada. Ya, benar. Ya, seperti itu, ya. Jadi itulah yang disebut dengan common and proper noun. Any question else? Sir, PPT-nya nggak muncul. Udah, nggak muncul. Not see screen. Can you see it? Oke? Oke, kita lanjut ya. All window are minimum. Oke, kita lanjut. Ada exercise fill in the blanks with the if it needs it. Jadi kalau misalnya butuh pakai the, tapi kalau nggak butuh nggak usah dipakai the, ya. Iya. Nomor 6 itu saya minta Tika, nomor 7 saya minta Firman,
Nomor 8 saya minta Feby. Nomor 9 saya minta Saya, sir. Ani. Ya, nomor 10. Siapa tadi yang bilang Saya, sir. Saya minta kayu. Siapa? Yunita. Kayu. Yunita. Oke. Silahkan. Nomor 9 ya, Sir. Aha. Kalau dibilang saya nggak tahu siapa itu ya kan. Kayu, sir. Iya, belum tanda saya suara Mbak sama Mas. Ya, belum bisa nandai. Kecuali Gultom bisa saya nandai karena kita sama. Iya, sama-sama dari. Ya. Orang Batak udah tahu logatnya. Kalau yang lain kurang tahu. Walaupun mama saya Jawa dari Surabaya, tapi saya nggak ngerti bedain ini suara kalau dari Pulau Jawa belum. Sumatera Selatan. Oh, sama, Sir. Kayak bapak saya Surabaya, Sir. Oh iya, sama juga Surabaya. Ya. Iya, sepanjang. Sepanjang apa? Jalan Kenangan. Iya, sepanjang bukan. Colok. Oke, ya, Surabaya ya. Tapi saya nggak pernah ke Surabaya. Nantilah main-main ke sana. Oke, silakan dijawab, Tika. Yes, sir. You ready? Yes. Okay, I'm ready. Yeah. Number 1, I work on the 7th floor of Menara Mulia Tower. Very My good. answer because this one is ranking adjective 7, so I use the. Okay, very good. You give a reason. Thank you Yeah. Thank very you. much. Thank you. Number 7. Contoh Tika tadi ya, kalau jawab dia punya alasan dan alasannya on point. Jadi benar poinnya kenapa dia jawabnya the, karena tadi dibilangnya adjective, ranking adjective yang tadi. Seperti itu nanti jawab untuk berikutnya. Oke, nomor 7. Saya, sir. Iya, silakan Firman. They rafted along the Cisadane river. Karena the untuk nama tempat yang jamak. Nama tempat yang jamak, di situ ada yang jamaknya. Mana yang jamak? Cisadane rivernya, sir. Rivernya, tapi itu nggak nunjukin jamak kan? Cisadane River. Tidak pakai D. Ada namanya itu Cisadane River. Iya, kecuali kalau dibilang mountains tadi, Firman. Nggak ada S-nya. Nggak ada S-nya, jadi itu pakai atau enggak, Firman? Enggak. Give you Spesifik itu. time to think about that. Ya, Firman boleh berpikir beberapa detik. Yang lainnya, menurut kalian pakai the atau tidak itu? Tidak. Kenapa? Tidak. Kenapa tidak? Because for a simple explanation, it's begin with the proper nouns before the common nouns. Iya, jadi itu proper nouns ya, bukan common nouns. Begitu ya? Iya, jadi pakai atau enggak? Enggak. Kalau Firman gimana? Halo, Firman. Oh, Menurut Firman pakai atau enggak? yes, sir, baru ngerti, sir. Pakai ini. Pakai. Kenapa alasannya? Ada yang bisa bantu? Jawabannya dia pakai nih. Ya, walaupun dia bukan jamak. Kenapa dia pakai? Ada yang bisa bantu? Ya, di sini kita diskusi nih. Tapi jawaban dia tetap kan pakai D. Iya, jawabannya benar, saya bilang pakai D. Siapa yang tahu alasannya kenapa pakai D? Because the Cisadane is the place, the name of place of the river, so they must be put the.
Iya. Iya, jadi kita harus menggunakan pakai the di sini ya. Yang tadi jawab nggak pakai the nggak apa-apa, sudah berusaha ya. Sudah kasih ini. Nggak ada yang salah. Kurang tepat saja. Jadi kenapa pakai the di sini? Karena itu merupakan tempat ya yang sebagian besar terdiri dari air. Ya. Kalau sebagian tempat yang terdiri dari air itu termaksud menggunakan the. Itu mungkin nanti bisa dilihat di modul, ada penjelasan tentang itu di poin 3.5 nanti setelah ini dibuka ya. Dan di modul 3.5 itu ada tentang mengapa pakai the. Kalau yang sebagian besar terdiri dari air, misalnya the Mississippi River, selanjutnya the Red Sea, nah itu kan sebagian air tuh, jadi menggunakan the. Oke? Nomor 8. She is going to sell a house. The house has 4 bedrooms, 3 bathrooms, and a garage. Okay. My answer, you have to put the Why? Because the house is already specific. We already know the house. Yeah, very good. Yeah. Why it is specific? Because speaker now what is the house? Because the house has 4 bedrooms, 3 bathrooms, and a garage. Berarti dia udah tahu ini rumahnya yang mana. Okay, good. Number 9. Number 9. Ada yang mau jawab? Bantu, silakan Mbak Mas. Sorry sir, anu ketutup itunya suaranya. Oke. Demon. Dimut kali, dimut. Oke. Gak apa-apa, ini masih semester 1, masih biasa kayak gitu ya. Silakan. Demon Fuji is covered by white fog. Pakai the. Kenapa pakai the? Pakai the karena itu menunjukkan tempat. Tempat apa? Gunung. Ada ketentuannya nggak tuh? Menunjukkan tempat. Saya semua pasti menunjukkan. Itu termasuk gunung. The Mount Fuji is covered by white fog. Itu gunung Fuji terselimuti kabut putih gitu loh. Oke, jadi kalau gunung pakai. Ya. The Mount Fuji is covered by white fog. Thank you, kita save dulu. Menurut yang lain gimana? Pakai the atau enggak? Tidak, sir. Kenapa tidak pakai the? Karena itu kan kata depan. The Mount Fuji is not put it the by white. No. Iya. If we want to use the, we have to use of in between Mount and Fuji. So the Mount of Fuji is covered. Iya, oke. Yeah, the Mount of Fuji is covered by white fog. Okay, very good explanation ya. Thank you Mbak yang tadi udah jawab pakai the, tapi sebenarnya jawabannya tidak pakai the. Ya, kenapa? Kalau misalnya untuk pegunungan itu misalnya kayak tadi harus jamak dia mountains. Beda mount sama mountains. Iya enggak? Ya. Tapi itu namanya mount bukan cuma mountain. satu. Ya, kayak Fuji itu cuma satu tuh gunungnya. Kalau bisa kita lihat film Doraemon tuh ya kan. Ada gunung Fuji ya kan yang saljunya itu di top of mount. Nah, itu cuma satu. Jadi kalau untuk gunung yang cuma satu, bukan pegunungan yang terdiri dari beberapa gunung, nggak usah pakai the. Ya, jadi Mount Fuji tidak usah pakai itu. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10, sir. Bentar. Kawasana has just graduated from Monash University. Iya, tidak menggunakan ya. Nggak usah pakai the ya. Monash University. Ya.
Contohnya kalau University of Indonesia baru tadi pakai. Baru pakai. Ya, kalau seperti ini Monash University tidak perlu. Nggak pakai. Very good. Kita lanjut ya. Description about family. Siapa yang mau baca nih? Volunteer nggak apa-apa, saya nilai loh. Ya, siapa? Dina. Tadi yang suaranya serak, yang pertama. Dina tadi yang serak suaranya ya. Oke, Dina. Tadi Sintawati. Ya udah salah. Nanti Sintawati baru Dina ya. Sintawati dulu silakan. 2 paragraf pertama. Oh, 2 paragraf. Okay. My name is Rudy Kashiragi. Now I am 31 years old. My present occupation is a civil servant. I have been working at Indonesian Open Learning University for 4 years. I have been married for 5 years, and now I have a daughter. Her name is Nicole Kashiragi. She is 4 years old. She does not go to school, maybe next year. She is talkative. She always asks me or my wife many things. Many people say that she looks like me. She has got black straight hair and her nose is like mine. When she smiles, she will be like me. But her eyes are like her mother, large and black. Very Thank good. you, sir. Yeah, your pronunciation is correct. Tapi saya suggest ke ini nih, ke Sinta ya. Jadi kalau misalnya native itu dia sering menyambung-nyambungkan. Contohnya ini, my name is. Jadi my name is, tapi my name is Rudy Kashiragi. Now I am 31 years old. Jadi bukan 31 years old, tapi years old. Okay? My breath, sir, I'm sorry because I'm under a blanket. Yeah, no problem. It's only suggestion, yeah. My present occupation is a civil servant. Okay, thank you, sir. Okay, seperti itu, perjalanan juga seperti itu. Silahkan, Dina. Thank you, sir. And then next paragraph, like my wife is also a civil servant. Her name is Anne Saraswati. She is a teacher at junior high school in Bogor. She has been teaching for 5 years. She loves teaching very much. She is a lovely mother. My wife and I go to our place of work early in the mornings. Place of work early in the mornings. My wife arrives at home at 3 p.m. My wife arrives at home at 3 p.m. and arrives at home at 6 p.m. While we are out, servant looks after my daughter. We play with our daughter only at night. On Saturdays and Sundays, we always take our daughter to the museum, mall, or recreation center. We do this to make my daughter happy and to tighten our relationship as a father, a mother, and a child. Okay, very good, Dina. Thank you. Ya, tapi Dina harus sering baca biar makin lancar. Okay? Yes, sir. Yeah. Thank you. Ya, you're welcome. Kita lanjut. Siapa lagi? Oh, udah habis nih. Jadi itu contoh tadi dari description about family ya, tentang family-nya siapa aja membernya, kemudian apa kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Ada pertanyaan nggak dari description of about family? Aman everyone? Sir,
Saya ingin tanya, kalau misalnya kita seperti mendeskripsikan seseorang atau misalnya mendeskripsikan rumah seperti itu, tenses yang harus digunakan itu apakah present, apakah simple, atau apa, Sir? Oke, sebenarnya saya tidak bisa memfokuskan kepada satu tenses karena biasanya itu akan beragam. Tapi secara general, ini akan menggunakan banyak simple presence. Kenapa? Karena description itu describe about something, itu tentang sifat, tentang karakter dari sesuatu, dari seseorang. Nah, karakter itu adalah hal yang tertanam dalam diri dan itu jadi bawaan sehari-hari, gitu kan? Sifat itu bawaan sehari-hari. Nah, jadi dia menggunakan banyak simple present tense, menggunakan verb one. Kalau tidak ada verbnya, berarti pakai to be, am, is, sama are. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa tenses digunakan. Contohnya ini nih, di kalimat awal nih, I have been working at Indonesian. Nah, ini kan bukan present ya. Nah, ini juga bisa menggunakan seperti ini. Ini present, perfect, continuous tense. Nah, ini maknanya ada lagi berbeda. Nah, sementara yang lainnya pasti banyak menggunakan am, is, are. Contohnya, my name is Rudy, now I am, my present occupation is, kemudian she is talk active, she always asks me. Nah, itu semua pakai present. Ini juga many people say that she looks like me, itu present. Jadi secara otomatis general ya dia menggunakan simple present. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang lain, tergantung dengan konteks tense yang mana yang mau kita pakai. Oke, jelas ya? Thank you, sir. You're welcome. Good question. So we have exercise here. This exercise is really important and I give you 3 points if you do or execute this exercise very well. Now kamu kerjakan ini. Describe your family. Ya, ceritakan tentang keluargamu. Boleh tentang ayah, ibu, abang, kakak. Ketik di sini di Microsoft Word. Buat judulnya exercise, ya, description about family. Judulnya di atas ini boleh, nanti filenya juga judulnya seperti itu. Kemudian dalam waktu 10 menit nanti saya kasih ini siap atau tidak siap, kita langsung praktek bagaimana ngirim emailnya. Jadi tugas kamu yang tadi description of family tadi kamu kirim ke saya, ya, ke saya pakai dengan ini, dengan tulis. Kemudian tadi yang saya ajarkan, semuanya tahu ya, gampang. Email saya mionaga@gmail.com, kirim, kemudian ada judulnya, bilang ini exercise saya ya, terima kasih. Baru attach file yang terdiri dari ini kamu tadi, kerjaan kamu. Is it clear? Sir, saya nggak pakai HP, Sir. Paling pakai Microsoft ya, Sir. Iya, Microsoft Word ini. Jadi kalau yang pakai HP, ya, kalau yang pakai HP boleh ketiknya di sini deh. Boleh ketiknya di sini, Mbak, Mas. Ya, di sini boleh ngetiknya. Oke, Sir. Tapi kalau misalnya yang pakai laptop, pakai Microsoft Word biar bisa di-attach. Oke? Aduh, agak susah saya. Sebisanya aja, Mbak, ya. Sebisanya aja. Nggak masalah. Sebisanya aja, 10 menit saya kasih ya. Oke? Maksudnya ngirim di email ke Romi ya? Iya, di email saya ini saya buat ya. mionaga@gmail.com. Kalau yang pakai HP boleh langsung ke email gitu, Sir? Iya, boleh langsung ke email di badan ini ya. Di badan ini ngerjainnya. Nah, di badan ini. Nah, tapi kalau misalnya pakai laptop, di kelas ini nggak Microsoft apa-apa. Word, kemudian attach di sini. Oke? Oke, biar kita praktek langsung ya. Oke, Mbak Mas, I give you 10 minutes. Di sini jam 10.55 sampai dengan 11.05 nanti. Silakan. Time's yours.
Laptopku loading lama. Mbak Mas, tolong yang nyidupkan TV ya, di mute ya mikrofonnya. Buat sendiri Mbak Mas, ya contoh, tidak apa-apa salah, yang penting original ya, tidak boleh copy paste.
Sir, Yes. itu bikin surat izin apa surat gimana? Bukan, Mbak. Aduh, ini soal ini, Mbak. Tadi tentang cerita tentang family-nya gimana. Oh, Ya, family-nya Mbak gimana ceritanya. Jadi deskripsikan. Misalnya, saya Eka Yuning Tias, umur saya segini. Saya punya papa dan mama yang sangat baik gitu ya. Setiap pagi mereka rajin olahraga. Nah, kayak gitu. Misalnya, papa saya sering ngingatin saya untuk sholat, sedangkan mama saya untuk berpikir lebih kritis atau lebih berhati-hati lagi ketika menghadapi sesuatu. Pakai bahasa Inggris. Oke, 1 menit lagi. Halo, Sir. Yes. Oke. Maaf tadi belum tadi itu emailnya apa lupa. Emailnya nih ada di ini kan ada di ini saya kan di layar, kamu lihat nggak? Oh, Ada ya di layar itu mionaga@gmail.com yang di atas. mionaga@gmail.com. Nah, Oke, thank you. you're welcome. Oke, waktu sudah habis. Proses 1 menit untuk mengirim ke saya. Singkat aja, Sir, saya kirim ini saya. Sorry, sir. Yes. Sorry, sir. The subject is what? Subject, exercise about description of family. Atau buat aja description about family. Exercise description. About family. Wow, very good. Description. Exercise description of family. My family. Mbak Gultom pakai bahasa Inggris Yes. Gak apa-apa, ini belajar. Ini saya kasih ini. Hi-nya pakai bahasa Inggris. Berikut adalah link ke file. Nah, itu ya. Hello sir, this is my exercise. Please check it. Thanks. Nah, gitu juga apa. Eka juga sudah. Saya bingung mau ngirimnya, Sir. Ini di Mionaga gimana kan? Di sini proses belajarnya. Buat yang udah tahu Nulisnya, sabar ya, Sir. karena Itu temennya ngirim. juga Pusing banyak. saya. Kenapa pusing? Ini cara nulisnya saya dulu bisa loh waktu sekolah di SMA. Ini kok aduh nggak ini nulis cara ngirimnya ini loh. Oke, ini saya pandu ya, lihat layar ya Mbak ya. Ada kepada, ini buat mionaga@gmail.com, berarti itu saya. Ya. Kemudian subjeknya buat aja exercise. Ini subjek. Subjek exercise. Gimana saya mau lihat layarnya nggak ada. Di inbox saya bingung itu apa HP saya. Wait, saya buat lagi ya layarnya ya. Sudah?
Sudah kelihatan? Belum. Kenapa ya ininya? Mungkin karena hari Minggu. Enggak, sir. Memang pusing aku. Dia pengen weekendan diajak kerja nih, apa? Skype for Business-nya. Sir, ini gimana, Sir? Kenapa? Udah kelihatan? Kelihatan ini gimana caranya ya? Dulu saya Kapan SMA-nya, Mbak? Berapa puluh tahun yang lalu? hari kan kemarin itu pakai C. Oh, barusan berarti. Ini Mbak, biar saya ajarin ya. Iya. Ini kepada mionaga@gmail.com. Yang udah tahu sabar ya, temennya ada yang belum tahu. Oke, kemudian subjeknya exercise. Gitu aja boleh. Baru buatlah di sini, dear sir. This is my exercise. This is my answer. Gitu aja ya. Thanks. Nah, itu juga boleh. Regards. Nanti dulu pernah kayak nanti. Ayu. Berarti tadi. Oke. Kemudian attachkan filenya, misalnya di Microsoft Word, ya. Attach. Saya coba ya, Sir. Tapi kalau misalnya tidak ada, di sini aja buat exercise-nya, ya kan? Langsung di bawahnya di sini. Misalnya pakai HP, di sini aja exercise-nya buat ya. I have a family. I have a parents. Pasti. My parents are so kind and wise. Itu ya. Gitu. Oke, 1 menit lagi. Saya kasih kesempatan. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Next time belajar lagi. Loh, kok alamat Romi Sinaga tidak valid sih, gimana ini? Tengok Mbak, Mionaga. Bukan itu Mbak, ini Mbak, Mionaga. Ini Mionaga, Romi Sinaga Mionaga. Enggak Mionaga, MIONAGA. Oh, Romi. Oh, Mionaga is not Romi. Ada Aswandinya lupa. Aswandinya ada. No problem. Yang lainnya kalau bisa ketemu sama ibunya nanti mbaknya ajarin ya. Oke ya, mionaga@gmail.com seperti ini. Waktu sudah habis, bagi yang belum nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi. Yang sudah nanti saya cek. Tapi saya mau cek nih 1 orang aja nih. Oke. Kita cek sama-sama 1 orang ya. Udah banyak nih. Siapa nih sama saya nih ya? Ada University Taiwan yang ini ngirim. Kok bisa University Taiwan ya? Oh, nama ininya, nama emailnya. Oke, saya ambil ya. Saya minta si ini nih, Rinai Julian. Saya lihat. Nah, exercise 3 buat nama di sini juga biar nanti saya download langsung ini. Nah, Rinai Julian kurang nih. Ininya subjeknya apa, kemudian isinya apa, ya? Iya, maaf sir, tadi nggak bisa diketik di Oh, nggak bisa diketik. situ. Nah, Iya, di bawahnya. Saya kan tadi pakai Microsoft Word, langsung saya kirim, saya share lewat email gitu aja. Oh, maunya pakai attach, kita buka emailnya dulu, ya kan? Baru di attachment gitu, biar bisa ngetik. Oh, iya. Seperti yang saya ajarin. Nanti diulang lah videonya, ya. Oke, description about my family, kurang aboutnya ya. My name is Rina Yulianti, Y-nya besar, ya. Oh, ya.